Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Musim 2025 akan segera datang dan para pabrikan kini sedang sibuk menyiapkan senjata barunya untuk tahun 2025. Seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa Yamaha akan mencoba V4 bulan Desember di sirkuit Sepang. Sedangkan KTM sudah terlihat melakukan uji coba kemarin di Jerez. Honda bahkan sudah memberi update terbaru lagi di balapan minggu ini di Barcelona. Namun Aprilia bukannya makin membaik menuju akhir musim, semakin memburuk dan bahkan didahului oleh KTM yang tadinya sempat jumawa bahwa Aprilia lebih baik. Mengapa? Ada apa dengan Aprilia? Kita bahas. Pertama, Aprilia sudah tak baik-baik saja sejak 3 bulan lalu. Vinales adalah rider yang pertama mengeluhkan masalah di Aprilia. Vinales telah mengakui bahwa dia tidak dapat memahami bagaimana berubah dari terdepan pada latihan Jumat menjadi tertinggal 10 detik dari kecepatan selama akhir pekan balapan MotoGP-nya. Sejak kemenangan telak Vinales di Grand Prix Amerika pada bulan April, Aprilia terlihat kesulitan dan hanya bisa sesekali untuk berada di barisan depan dalam balapan-balapannya. Pada Grand Prix Jerman, RSGP tampil cepat pada hari Jumat saat Vinales memecahkan rekor putaran di Sachsenring di Free Practice 2, tetapi saat hari balapan tiba, cerita yang sama sekali berbeda terjadi pada merek berbasis di Noale tersebut karena pembalap Spanyol itu hanya dapat menyelamatkan posisi finish ke-12 setelah keluar jalur di putaran awal. Saya kehilangan sedikitnya 12 detik atau lebih dengan semua masalah itu. Sulit untuk dipahami. Vinales telah berjuang untuk meniru kecepatannya saat melaju dalam grup beberapa pembalap ketika balapan dan mengatakan perilaku sepeda motor sangat berbeda saat Anda berada dalam kelompok dan saat Anda sendirian. Jika melihat ini, analisis terdekat adalah hal itu bisa terjadi karena suhu ban yang terlalu berubah. Karena di belakang pembalap lain, terdapat hawa panas motor lain yang mempengaruhi sisi belakangnya. Dan atau efek aerodinamisnya yang mungkin tak dapat maksimal jika sedang berada di grup balap. Dan akan lebih maksimal jika sedang sendirian. Hal ini diperjelas oleh pernyataan Vinales. Perilaku RSGP bervariasi dari putaran ke putaran, dan masalah perangkat lunak dapat menjelaskan mengapa dia kurang memiliki konsistensi yang dibutuhkan agar merasa percaya diri di atas motor. Perangkat elektroniknya sedikit berubah. Kami tidak mengerti mengapa. Awalnya, bannya sangat stabil dan bekerja dengan baik. Pada hari Sabtu, saya mengalami beberapa masalah lagi. Tapi ketika saya sendirian, itu tidak terjadi. Saya dapat menempuh putaran tercepat yaitu 1 menit 21 detik dengan ritme yang menurut saya cukup kompetitif. Lalu tiba-tiba bagian belakang rusak. Tiba-tiba saya banyak melakukan wheelie. Jadi kami perlu mencoba memahami mengapa motor sering berubah-ubah sendiri seperti ini. Keluhan kedua ada di balapan Silverstone, ketika Vinales yang awalnya mampu tampil tercepat hanya bisa finish di posisi ke-6. Dan mengatakan, Vinales yakin hasil ini lebih merupakan indikator Aprilia bergerak mundur dan dia menyoroti sifat RSGP yang memakan bannya terlalu cepat. Sepertinya kami kehilangan cara untuk menjadi kompetitif, kata pembalap Spanyol itu. Saya tidak berpikir Ducati membaik. Kami menurunkan potensi dan kami perlu bangkit lagi. Saya mencoba memahami apa yang tidak kami pahami. Tetapi jujur saja, ini sulit karena saya memacu motor dengan batas maksimal. Tetapi, waktu putaran dan cara kami menangani ban juga salah. Vinales juga menunjukkan penurunan kecepatan sendiri di Aprilia. Dan menekankan bagaimana dia lebih lambat dalam kualifikasi GP Inggris tahun ini dibandingkan dengan tahun 2022. Ketika dia mendapatkan pole position. Kemudian, CEO Aprilia, Massimo Rivola, mengakui pabrikannya melakukan kesalahan di MotoGP setelah melihatnya tersingkir dari Ducati dalam urutan teratas dalam beberapa balapan terakhir. Aprilia telah berubah dari penantang tetap merek dominan MotoGP menjadi hanya sesekali menjadi peraih skor 5 teratas dalam rentang waktu 4 bulan. Kini, Rivola bergabung dengan Vinales untuk mengkritik merek yang bermarkas di Noale tersebut atas hasil terkini MotoGP-nya. Kami melakukan sesuatu yang salah, atau lebih tepatnya, Ducati melakukan sesuatu yang sangat baik, terutama sejak kembali di lintasan Eropa.
Saya tahu mereka menggunakan uji coba di Barcelona yang merupakan lintasan dengan daya cengkram paling rendah untuk membuat lompatan maju. Mereka melakukannya dengan baik. Salah satu kekuatan terbesar Ducati tahun ini adalah kemampuannya untuk mengekstrak performa maksimum dari ban baru Michelin 2024, sekaligus menjaga degradasi seminimal mungkin pada lintasan akhir balapan. Sebaliknya, Aprilia telah berjuang dengan kausan ban yang parah pada RSGP pada tahun 2024 dengan Espargaro harus memasang ban hard di bagian belakang motornya ketika di Silverstone dan Vinales mengeluh bahwa bannya habis setelah hanya 6 putaran. Dan hal ini diakui ada masalah manajemen kinerja yang terkait dengan kausan ban. Namun tak hanya itu, masalah panas mesin yang berlebihan ternyata juga menjadi masalah paling utama di Aprilia. Alex Espargaro mengatakan masalah yang dihadapi Aprilia dalam suhu panas belum ada solusinya sejak uji coba MotoGP tahun 2018. Balapan flyaway seperti di Malaysia dan Thailand menyaksikan para pembalap Aprilia sekali lagi berjuang melawan suhu ekstrim di RSGP mereka. Ini telah menjadi masalah yang berlangsung selama bertahun-tahun dengan Maverick Vinales terpaksa tak melanjutkan balapan dari GP Thailand tahun lalu karena cuaca panas yang mempengaruhi dirinya di atas motor. Sementara peningkatan pengembangan aerodinamis MotoGP dalam beberapa tahun terakhir dan pengemasan RSGP secara luas disalahkan atas masalah Aprilia. Alex Espargaro mengakui bahwa para insinyur tidak benar-benar tahu. Sebenarnya, pernyataan ini juga sudah saya ajukan ke teknisi. Tapi itu juga yang dicari teknisi. Mereka tidak tahu. Jawabnya saat ditanya apakah fairing sepeda motor itu yang menyebabkan masalah. Aerodinamika yang berat ini tentu saja tidak membantu. Kami mencoba menutup semuanya. Mencoba menambahkan banyak aero. Tetapi itu masalah yang kami hadapi sejak musim pertama. Saya ingat, uji coba pertama yang kami lakukan dengan Scott Redding di Thailand adalah mimpi buruk 5 atau 6 tahun lalu dan kami tidak pernah membaik. 3 atau 4 musim terakhir kami sangat-sangat menderita karena suhunya. Tapi ini bukan hanya tentang kondisi fisik kami. Ini juga tentang perangkat keras sepeda, pompa bahan bakar, ban, rem, mesinnya menjadi sangat lambat. Sedangkan saat di Australia ketika dingin, kita bisa cepat. Saat sprint, saya menyalip banyak pembalap. Namun sekarang, dengan suhu seperti ini tidak akan berhasil. Jadi, jelas untuk Aprilia di masa depan, saya rasa basis motornya tidak seburuk itu. Tapi, dengan suhu seperti ini, mustahil karena tidak ada yang bisa berfungsi. Jadi untuk Aprilia di masa mendatang, jika mereka ingin meningkatkan performa, ini adalah hal pertama yang harus diselesaikan. Namun tak berhenti sampai di situ. Masalah Aprilia juga ada pada pengereman. Maverick Vinales yakin peningkatan kinerja pengereman akan menjadi kunci untuk melambungkan Aprilia di posisi terdepan di grid MotoGP. Vinales melontarkan komentar itu setelah melalui balapan Star Stop di Red Bull Ring, mengungkapkan kelemahan utama RSGP, di mana dia dan rekan setimnya Alex Espargaro sama-sama kesulitan memperlambat motor secara efektif seperti rival-rival mereka. Pembalap Spanyol itu menjelaskan bahwa dia tidak dapat memindahkan beban motornya ke ban depan saat melakukan pengereman, suatu area di mana karakter Ducati GP24 sangat unggul. Khususnya di lintasan seperti ini, di mana rem adalah segalanya. Kami sedikit kesulitan, terutama di lintasan seperti Red Bull Ring, di mana rem adalah segalanya. Kami sedikit kesulitan, terutama untuk menghentikan motor. Kami tahu kami perlu meningkatkan area pengereman, terutama di lintasan lurus. Kami perlu meningkatkan tenaga ini untuk menghentikan motor. Anda bisa lihat Ducati, mereka selalu sangat longgar di bagian belakang, sehingga pengereman bisa dilakukan dengan sangat mudah. Sepertinya sepeda kami saat Anda mengerem, gaya tekan terus-menerus mendorong Anda ke tanah dan tidak dapat melakukan pemindahan berat. Kami mencoba memahami apakah itu masalahnya, tapi memang butuh waktu. Ketika ditanya apakah ketergantungan Aprilia yang semakin meningkat pada aerodinamika berdampak pada performa yang tidak diinginkan pada pengereman, Espargaro berkata, "Ya, dalam sistem kami, semua sangat-sangat mirip. Biasanya, kami adalah yang memiliki tekanan ban depan dan suhu ban depan yang lebih tinggi.
Itu sebabnya di Silverstone saya bisa menggunakan ban depan hard dan saya satu-satunya yang bisa karena motor saya memiliki suhu yang sangat tinggi. Jadi, dalam beberapa balapan dengan kondisi dingin, ini merupakan keuntungan. Namun, saat balapan dengan suhu normal, ini menjadi masalah besar. Rasanya tidak ada rem sama sekali. Karbonnya benar-benar melebihi batas panas. Jadi, kami harus mengubahnya di sisi itu. So, memang motor ini masih harus terus di-upgrade dan disempurnakan karena yang kita lihat sudah sangat baik dan bisa mengalahkan Ducati, nyatanya masih banyak area yang menjadi masalah. Dan ini adalah tantangan bagi Jorge Martin, apakah tetap mampu menjadi yang terbaik di musim depan. Terlebih, Bezzecchi yang juga akan menggunakan motor yang sama, saat ini sedang tak baik-baik saja di Ducati. Menurut teman-teman gimana? Bisakah mereka berdua akan nyetel dengan Aprilia dibandingkan pembalap-pembalap yang sekarang ada? Coba komen.